Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita sudah dengar bahwa MU mau datang ke Asia Tenggara, tepatnya mau bertanding dengan All Star di Malaysia ya. Dan tiket pertandingan antara All Star lawan MU sudah resmi dijual, di mana harga tertinggi yaitu 5,7 juta, sedangkan yang termurah adalah 190.000. Nah, sampai narasi ini ditulis, diketahui tiket yang dirilis belum habis terjual. Tentu ini adalah sebuah kabar yang dirasa nggak umum ya, mengingat MU adalah salah satu tim yang punya nama besar. Nah, yang bikin gokil perkara tiket yang belum habis ini, PHSN kabarnya menyalahkan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia dianggap egois karena terkesan enggak mau membantu kesuksesan acara yang diselenggarakan oleh Malaysia. Dan Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF itu ada semacam kayak hal yang ganjil gitu. Nah, kemudian ditanggapi secara kalem oleh pihak Indonesia, terutama PSSI yang memilih untuk cari aman ya. Karena biar bagaimanapun juga PSSI merasa sudah membantu sebisa mungkin dengan menyumbang 2 pemain Indonesia, yaitu Asnawi dan Ferrari. Jelas ini sangat berbanding terbalik dengan pihak AFF yang berharap anggota skuad utama timnas Indonesia sekarang seperti Cijes ya, minimal Rizky Ridho yang dikirim. Nah, itu jadi antara permintaan dengan ini kan nggak sinkron. Nah, nama-nama yang sebanyak 17 nama telah diumumkan secara resmi sebagai bagian dari skuad sementara All Star yang dipimpin oleh tim sanksi. Dan dari 17 nama yang ada, hanya Filipina dan Singapura tercatat belum merilis nama pemain mereka. Nah, dari nama yang ada tentu ada beberapa nama familiar di ASEAN ya, yang istilahnya dia udah biasa lah, seperti misalnya Canatip, Song Krasin, Doraton, dan beberapa nama yang tidak dimainkan juga ya. Ada seperti Arif Aiman yang paling terkenal di Malaysia itu kelihatannya juga tidak dimainkan ya. Jadi Indonesia sendiri akhirnya secara resmi benar-benar mengirim Asnawi dan Ferrari sebagai perwakilan. Tentu saja di luar dari apapun ini akan jadi pengalaman yang bagus buat pemain-pemain yang ada untuk melawan tim sebesar Manchester United yang reputasinya udah mendunia. Nah, bagi Malaysia sendiri selaku tuan rumah, pastinya mereka ingin untung dong. Begitu juga dengan AFF, karena bagaimanapun juga ini adalah pertama kali All Star berkumpul untuk melawan MU. Namun kembali lagi, perihal soal Indonesia yang cuma menyumbang 2 pemain dirasa menjadi titik kontroversial dan ketidakpuasan bagi panitia itu sendiri. Tapi bagi PSSI pasti mereka nggak mau ambil risiko dengan mengirim pemain-pemain utamanya. Nah, timnas Indonesia kan sedang fokus menatap 2 laga sisa di ronde ketiga ya, karena sangat berisiko kalau sampai kita mengirim pemain-pemain inti ya. Ya kocak saja ya, misalnya ada pemain yang cedera gara-gara ikutan hal yang tidak resmi. Nah, terus imbasnya jadi
ribet buat timnas, karena semisal Indonesia dari awal udah dipastikan lolos atau nggak lolos mungkin ceritanya beda kan? Jadi karena kondisi seperti ini ya sudahlah, dia mau menggonggong apapun nggak usah dihiraukan, biarin aja, karena probabilitasnya masih oke lah untuk Indonesia ya, kesempatan masih terbuka. Jadi apapun caranya Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka mau bicara apa entah bagaimana, biarin aja. Karena apa? Karena kita akan membawa harapan yang mereka kira cuma main-main saja ya. Nah, jadi ya itulah fenomena yang ada sekarang, yang dalam pembahasan dalam pekan ini semuanya melihat ke Indonesia. Baik itu pandit-pandit Malaysia ya, yang dari Astro itu malah langsung saja menunjuk bahwa JIJES itu sudah langsung ditunjuk sebagai timnas All Star. Artinya JIJES itu digadang-gadang jadi kaptennya ASEAN All Star, karena perhitungan mereka sebagai pandit-pandit Malaysia untuk mengawal, untuk menghadapi MU dengan striker yang tajam kelas dunia di ASEAN ini. Dia berpikir cuman JIJES, Rizky Ridho atau Michelle Kerr atau Kevin Dick itu yang sudah biasa memang di laga-laga Eropa. Tapi ya itu kembali lagi, kita tidak mungkin seperti itu karena terlalu beresiko ya. Saya pikir itu, mudah-mudahan ini tidak melebar kemana-mana. Biarin saja kalau cuma dikomplain sana gini atau kritik sana sini. Tapi itu, terima kasih. Merdeka.